Kami dari kelompok 8. Saya Desi Rahmadanti dengan NIM 44210622. Dan saya Ahmad Saban Anwari dengan NIM 4410807. Dan saya Nanda Roldi Zauhair dengan NIM 44210656. Dan saya yang terakhir, Tangazian Pramana Putra dengan NIM 44210808. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang pacaran ya. Jadi kelompok kami ini mengambil tema pacaran dengan judul pacaran di kalangan anak muda ya. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena saat ini kan banyak sekali ya anak muda yang sudah berpacaran. Bahkan anak SD aja, sekarang anak kecil aja sudah mulai pacaran. Jadi kami akan membahas tentang itu. Dan kita membahas juga dampak positif sama negatifnya. Oke, jadi selanjutnya kenapa kita namain podcast Main? Karena arti dari podcast Main itu adalah podcast milik kita. Jadi dibuat sama kita semua. Oke, jadi konsepnya kayak gitu. Iya, podcast milikku gitu ya. Terus kenapa nggak ada MC ataupun moderator? Karena di sini pembawaan acaranya Kita berdua. Dan itu masuknya ke host sih. Jadi kenapa kita nggak ada MC juga pertama tuh? Jadi kita berduanya karena kita host. Jadi mereka berdua kita saling tanya pertanyaannya apa dan kenapa. Dan Roldi ini sebagai apa? Sebagai narasumber 1. Kalau saya sendiri sebagai narasumber yang kedua. Kalau dalam teks saya moderator 1 dan Saban moderator 2. Itu aja sih ya. Oke. Terus pacaran. Apa itu pacaran itu bakal di description dari kita masing-masing dan Pandangan kita masing-masing juga akan kita kasih tahu kok. Mulai dari pertama. Oke, kalau menurut saya pacaran itu mungkin kayak, kalau yang saya tahu ya, paling ketemuan berdua atau ngejalanin kayak hubungan gitu sih, dan intinya berdua. Dari Roldi. Kalau dari saya, pacaran itu adalah menjalin sebuah hubungan, mengikat sebuah hubungan, bahkan sampai batin, dan menuju ke jenjang yang lebih serius. Oke, kalau Resi? Kalau menurut saya ya, pacaran itu tuh ketika seseorang menjalin hubungan karena dia kesepian, butuh teman cerita, atau butuh orang yang saling support satu sama lain gitu. Itu aja sih. Kalau menurut Saban? Oke, dan gue yang terakhir, kalau menurut gue pacaran itu apa ya? Gak ada sih mungkin. Karena apa ya? Cuma 2 orang yang saling mesra-mesraan, tapi itu juga nggak ngubah status masing-masing gitu loh. Kan kalau misalkan orang itu nikah gitu ya, itu bakal ngubah status dari orang lain jadi keluarga. Sedangkan pacaran, iya kayak cuma buat happy-happy aja gitu. Iya, doang gitu. Itu sih menurut gua. Jadi ya mungkin bisa disebut juga cinta monyet. Cinta monyet banget. Ya, itu tadi pendapat tentang pacaran dari masing-masing kita. Jadi ya sekian, terima kasih. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, gue Tama Dan gua Saban. Kali ini kita bakal ngobrol santai dalam podcast Main. Ya, kedatangan. Oh ya, hari ini kita juga kedatangan 2 tamu. Yang pertama ada Roldi dan yang kedua ada Desi. Hari ini kita juga mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang pacaran, dan kita juga mau tanya-tanya nih ke mereka, minta pendapat mereka pacaran itu apa, sudut pandang mereka sama pacaran itu kayak gimana, dan selebihnya ntar lihat di video aja. Yang Tonton sampai akhir ya. tonton sampai akhir, jangan lupa. Yang pertama, gue mau tanya dulu ke Roldi nih. Oke. Menurut lu pacaran tuh apaan sih? Kalau menurut gue tuh pacaran menjalin hubungan, tapi yang bukan bermesra-mesraan doang. Jadi di dalam pacaran juga ada sisi positifnya juga. Kayak contohnya saling support, saling dukung satu sama lain. Misalnya kayak sama-sama mahasiswa gitu kan, kita harus support satu sama lain buat
lebih semangat lagi belajarnya kan. Terus bisa juga kalau misalnya nabung bareng buat sesuatu di masa depan atau buka usaha bareng, itu kan bakal jadi bermanfaat juga dalam pacaran. Jadi intinya jadi bagi lo pacaran tuh ada sisi positifnya Ada. juga. Pokoknya saling untungin ya. ya intinya diambil yang positifnya aja lah, yang negatifnya dibuang-buangin aja. Oke, kalau menurut lu Des, apaan tuh yang maksudnya maksud lu tuh pacaran tuh apa sih? Penglihatan lu sebagai perempuan nih. Kalau menurut gue ya, pacaran itu tuh ketika seseorang menjalin hubungan karena dia kesepian, dia pengen kayak ada temen ngobrol, terus ada temen yang buat saling support lah satu sama lain gitu. Pokoknya yang buat hal-hal positif deh gitu. Oke, tapi sebelumnya kalian berdua nih udah pacaran belum sih? Kalau buat gue sih udah. Kalau Udah. Desi, Gue juga udah pernah kok. Sejauh ini udah berapa kali atau baru pertama? Udah. kalau misalnya udah berapa? Kalau udah Udah. pernah ada berapa deh? Berapa kali? Nggak usah disebutin deh, pokoknya ada lah, lumayan lah. Oh, Berarti udah banyak ya. Gak mau disebutin. Oke. Nih yang ketiga, karena lu berdua tadi sebelumnya udah pernah pacaran kan? Udah. Iya, gue pernah. Berarti ngalamin yang namanya PDKT dong. Iya. Nah pas PDKT kan jadi lagi ada rasa-rasanya tuh. Nah terus apa sih yang membuat lu suka sama dia tuh, kenapa gitu? Pas PDKT. Kalau dari gue ya, untuk pacar gue yang sekarang nih ya, gue pertama kali PDKT tuh mulai ada rasa karena kayak gue suka aja sama cara dia nerima cerita-cerita gue. Terus kalau lagi telepon juga nyambung sama Jadi gue jadi ngobrol. pendengar yang baik Iya, gitu ya? dia pendengar yang baik juga. Oke. Terus orangnya juga sopan sih, sopan, ramah, humble juga, sama royal sih. Gitu. Royal. Kalau lu Des, Kalau apa tadi? maksudnya gimana ya bilangnya? Pas PDKT Pas itu, PDKT tuh apa yang membuat apa yang lu bikin lu suka? jatuh cinta? Sebenarnya waktu awal PDKT ya, dia tuh cuma nganggep dia tuh kayak udahlah sebatas teman aja gitu. Gue nggak mau buat lebih jauh kalau buat pacaran gitu. Karena gue orangnya sebenarnya kurang bisa untuk berkomitmen kan. Tapi yang bikin gue lama-lama jadi ada rasa sama dia tuh gara-gara gue pernah ngalamin satu kejadian yang dimana tuh bikin gue shock banget ya. Jadi jam 3 pagi dia datang ke rumah gue, nyamperin, nanya keadaan gue kayak gimana, terus gimana kejadian itu bisa terjadi. Pokoknya dia tuh nenangin gue gitu loh, biar gue nggak panik gitu. Terus dari situ gue kayak gue jadi ada rasa gitu, oh ternyata orangnya baik, orangnya tuh Udah mulai kayak ngerasa gitu ya? perhatian sama gue. Iya, Jam 3 pagi Jam loh. 3 pagi Jam dia 3 pagi datang ke rumah cewek ngapain guys? cuma gue tanya, oh nggak apa-apa gitu. Tapi Oh, tuh emang, keadaannya. tapi emang dia kan nanya nih ke rumah lu jam 3 pagi. Emang itu sebelumnya ada acara atau kegiatan? Maksudnya? Kan tadi katanya datang jam 3 pagi nanya tuh. Iya. Itu sebelumnya ada kejadian atau emang dia mau Gue- nanya aja? Gue yang ada kejadian kan. Ah, ada kejadian apa tuh? Waktu itu sekitar jam 12-an lah gue kena jamret. Oh, Gue lagi gitu. naik motor. Terus gue Ya. nge-DM dia, gue kena jamret gitu. Hmm. Terus dia langsung ini minta share ke rumah gue. Gitu. Gue kasih, dia langsung datang. Datangnya jam 3 jam pagi. 3 pagi tuh. Bener-bener jam 3 pagi. Iya jam 3 Effortnya pagi berarti lewat gede. dikit lah Iya. gitu. Berarti bener-bener peduli Bener-bener banget masih ya. pakai ya udah pakai baju kayak di rumah boxeran gitu dia. Jadi kayak Dia tuh nyantai aja gitu naik motornya ke rumah lu. Iya. Dan itu bener-bener jam 3 pagi datang ke rumah Jam lu. 3 pagi, gue inget banget jam 3 pagi itu dia datang. Jadi itu yang membuat rasa gitu kalau Iya, lu suka kayak- sama dia, kalau dia tuh peduli banget sama lu di hari itu juga. Kayak perhatian banget sama gue gitu. Ada usaha lah ya. Ya usahanya Harus seenggaknya. Terus ini nih, kalian tuh kan pacaran sekarang ya. Tipe pacar kalian tuh sebelumnya kayak Apa sebelum kalian mengenal yang sekarang nih, kalian berdua kan lagi pacaran nih. Hmm. Pertama kayak tipe gue tuh pengen tuh kayak gini, pengen tuh kayak gini, pengen tuh kayak gini. Dan sekarang kan akhirnya lu bisa pacaran nih berdua. Hmm. Apa sih tipe lu tuh sebelumnya? Ada kriterianya lah ya. Ada kriterianya, dan pertama dari lu dulu deh. Gue mau nanya. Dari kalau dari gue sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Apa tuh? Yang penting mah orangnya pendek, lebih pendek dari gue deh. Yang Gue suka, pertama, gue suka jadi yang yang pertama lebih mini-mini. pendek. Iya. Pendek-pendek. imut lah ya. Yoi. Terus Terus nggak pendek banget kan? enggak dong. Ya Nggak Sebahu, kasih sebahu, ini sebahu. juga. Sebahu.
sebahu udah paling anak cocok. kecil alias gini. Tapi enak buat dirangkul aja ya. Nah iya tuh enak bener-bener. Bisa dipeluk lah seenggaknya. Iya. Terus Kedua, yang kedua itu sebenarnya itu nomor satu sih, nomor 1. sayang sama keluarga gue. Terus berhijab, kalau cantik itu bonus. Oke, ada satu lagi nih. Kalau misalnya nih lu deket sama dia pas lagi pacaran, sebelum pacaran lah, misalnya at least PDKT, tapi dia belum pakai jilbab nih, ngajakin lu pacaran, tapi ketika lu udah nembak atau kayak gue mau deh jadi pacar lu gitu, tapi langsung berhijab gitu, dan berhijabnya bukan karena pengen pacaran sama lu, tapi kayak bener-bener dari hati gitu. Lu gimana? Jadi pas PDKT itu dia belum pakai jilbab, bro, gimana? Malah gue support sih. Malah disupport Itu ya? malah lebih bagus buat kedepannya dia kan juga, ya pokoknya jadi lebih beralas lah. Jadi intinya walaupun pas PDKT belum pakai jilbab, kalau udah jadian gitu, jadi pakai jilbab, jadi lo tetap bakal lanjut sama yang Yang tadi. penting mah dari niat sih. Dari niat, Jangan karena gue, harus dari niat. Jadi bener-bener nggak mau pakai jilbabnya cuma karena pengen pacaran, ntar kalau udah putus lepas lagi gitu. Itu nggak boleh kalau Nggak gitu. boleh kan? Jangan. Dosa guys jatuhnya kalau kayak gitu. Ada lagi Rom? Udah sih dari kriteria gue tuh itu. Tuh guys, yang penting apa tadi? Sayang keluarga, pakai jilbab, dan tingginya di bawah Roldi. Cakep. Dan Desi, apa Des? Kriteria lu Siapa yang mau nyum sebelum punya pacar yang sekarang tuh apa sih? Lu pengen punya pacar kayak gini, kriteria itu boleh lu sebutin deh. Gue punya tipe cowok yang gue suka tuh dia tinggi, minimal 175 lah ya. Itu minimal. Minimal gue loh. suka banget sama cowok-cowok yang tinggi, terus itu manis, humoris, terus sama sefrekuensi sih sama gue. Sefrekuensi sama lu ya, yang Iya. penting. Sama-sama ngabis. Sama-sama. tapi kalau bagi lu nih sebagai lu kan udah pacaran nih sekarang, udah jalan berapa kalau boleh tahu? Gue udah berapa ya? Sempet putus nyambung. Putus nyambung ya sebenarnya. Berarti bener-bener sempat putus. Tapi kalau dari total ya, udah mau jalan 2 tahun. Udah mau jalan 2 tahun. Udah mau jalan 2 tahun, tapi belum pas tahun berapa gitu. Lama juga ya. Iya. Kalau lu, Rol, gimana? Jalan berapa, kapan? Gue sih baru ya. Oh baru. Baru banget. Baru 2 bulan. Oh baru. Pas banget. Berarti pada kita ngundang ke acara ini baru banget pacaran nih berarti. Sama Baru dua nih. 2 bulan yang lalu. Bedanya yang satu baru banget hangat, yang halnya udah mulai adem nih yang satu. Bagus banget ya. Baru kemarin 2 bulan. Baru kemarin nih. Enifa tiap bulan apa tiap tahun? Kan mensif Tiap kalau hari. tiap bulan. Oke. Oh siap. Kalau tiap tahun ini Wan. Oh iya bener, gue mau nanya lagi nih kalau misalnya kayak pacaran gitu, kalian ada acara kayak tadi nggak sih Enif atau apa gitu? Kalau gue sih nggak ada. itu tergantung personal masing-masing sih. Kalau lu ada, kalau lu bagi lu sih kan lu masing-masing kata lu tadi. Nggak penting sih Penting sebenarnya. nggak penting kan? Iya. Yang penting jalanin aja lah Iya, gitu. let it flow aja lah. Let it flow. Oke. Oke. Terus nih kalau sekarang ya, bagi kalian tuh pacaran udah lumrah nggak sih di kalangan anak muda? Maksudnya kalau bagi kalian tuh jalan-jalan kemana-mana, ngeliat orang berduaan, bahkan Iya. ada naik motor berduaan sambil pelukan gitu, kalian naik motor atau naik mobil nih gitu. Kanan kiri semuanya tuh Pokoknya bener-bener pacaran berdua deh, gitu. mau itu adik kakak kelihatannya kayak pacaran. Makanya bagi lu tuh lumrah nggak sih jalan berduaan, keluar rumah ke tempat umum cuman berdua, dan itu bisa gandengan tangan atau ngerangkul gitu. Gimana kalau kata lu berdua? Lumrah nggak sih? Kalau dari sisi gue ya, Hmm. itu masih lumrah-lumrah aja ya, asal masih dalam batas wajar. Dalam Oh. dalam Berarti batas ada wajar itu batasan gimana? Ya kayak pegangan tangan kayak secukupnya aja. Nggak Kayak boleh lebih lah ya. misalnya Berarti nih itu ya, love touch-nya gitu kalau ya. kalau misalnya rangkul atau ganting itu kan masih lumrah bagi gue. Iya. Cuman Lumrah kalau banget ada sih. sampai pelukan tapi bukan di motor ya. Iya. Kalau pelukan Ini di tempat umum berarti tempat lah, umum. ngomonginnya di tempat umum. Tempat umum. Kalau lagi pelukan gitu kayaknya enggak banget deh. Enggak banget. Kalau lu Des gimana? Kalau menurut gue zaman sekarang ini kan udah banyak banget yang pacaran ya. Banyak banget. Mulai dari anak kecil, anak SD aja sekarang udah pada pacaran. Kalau kalian kan? lihat di duku atas guys, banyak banget yang Sebenarnya gue sama kayak Rolly sih, ya lumrah nggak lumrah ya. lumrah nggak lumrah. Balik ke pribadi masing-masing aja. Tergantung posisi berduaannya gimana. Nah kalau untuk mesra-mesraan di tempat umum itu menurut gue agak nggak baik ya.
Kalau cuma kayak pegangan tangan, saling ngerangkul itu tuh masih nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak tadi kata Rodi pelukan di depan umum tuh kayaknya ini jangan deh. Kalau misalnya Terlalu nafsu tuh sih kayaknya. Iya, kalau misalnya dikasih surprise gitu, terus kan pasti nggak sengaja meluk gitu, kayak Iya, masih nggak nggak apa-apa sengaja. gitu. Cuma kalau misalnya pelukan karena disengaja atau ya Atau gitulah. rutin begitulah pokoknya. Itu Agak kayak ilfil ya. jangan ya, itu nggak Lebih baik banget. dihindarin sih kalau menurut gue. Oke, pertanyaan berikutnya nih buat Rolly dulu. Gimana sih caranya? Oh, sekarang masih pacaran nih berarti berdua ya? Masih. Cara lo gimana sih biar menjaga hubungannya tuh nggak boleh putus deh kalau bisa. Jadi tetap Harmonis tetap gitu ya. harmonis dan terus berlanjut. Cara itu gimana sih dari lo berdua? Pertama gue tanya sama lo dulu. Intinya sih ya, kalau gua Hmm? pokoknya prioritasin komitmen kalau gue ya, saling jaga kepercayaan aja, jangan kayak gimana ya, misalnya cek HP kayak WA gitu, bener di ulek-ulek sampai Jadi bener-bener kayak itu saling nggak cek boleh gitu, banget, nggak nggak boleh. Berarti saling percaya ya. Pokoknya kalau hubungan yang udah dewasa tuh ya Bener-bener nggak boleh jalanin posesif. aja lah, jalanin Berarti aja. benar-benar nggak boleh posesif dong. Nggak boleh. Pokoknya saling percaya aja sama pasangan kalian. Berarti itu bagi lo alasan untuk biar benar-benar langgeng terus gitu. Iya. Kalau misalnya kayak ada orang yang mama kata nih, kalau misalnya kayak ada orang ketiga gitu misalnya, nah lu cara menanggapi orang ketiga tuh kalau misalnya lu gimana sih? Ada yang mau mencoba mengusik hubungan lu gitu? Gue sih tergantung, misal cewek gue nih deket sama orang ketiga, gue tergantung cewek gue nya, Ya, dia welcome Oh, apa enggak. benar. Kalau dia nggak welcome, ya orang ketiga itu nggak usah ditanggepin, kita jalanin aja terus. Oke. Kalau misalnya kayak kalau misalnya cowok apa teman lu cewek nih punya sahabat cowok gitu, gimana lu bakal welcome apa kayak gue sayang kamu nggak usah punya teman cowok, apa lu kayak ya udah asal sebaiknya dan nggak boleh lebih atau gimana? Ya sewajarnya aja sih. Sewajarnya, berarti intinya lo nggak melarang cewek lu untuk punya sahabat cowok, dan cewek lu juga sebaliknya nggak kayak gitu ke lu. Sebaliknya juga. Sebaliknya berarti tuh ibaratnya udah komitmen lah ya berdua, Udah saling percaya lah pokoknya. Udah saling Jadi percaya dan harus tahu batasan. dan udah tahu batas guys, jadi kita nggak boleh saling kayak mengekang juga ya. Hmm. Kalau Desi tadi apa nara? Ya, kalau menurut gue sih ya Caranya biar agar tetap harmonis gitu. iya, kalau buat hubungan apa sih harmonis gitu, langgeng, ya itu tadi harus saling jaga kepercayaan satu sama lain, nggak boleh posesif, nggak boleh, pokoknya tuh overprotective ya ibaratnya ya. Oh iya. Apalagi kan zaman sekarang tuh banyak yang sadap WA, sadap lain gitu. Jadi kan. bener-bener nggak boleh Iya, kayak gerak sedikit pun ya. akun Instagram aja harus saling pegang satu sama lain. Kayak saya ditukar doang guys. Itu gak bagus banget sih Itu ya. bisa nimbulin hal-hal yang enggak sih. Iya. Malah takutnya kalau kayak gitu bisa bikin gak nyaman gak sih bagi kalian? Nah, Kurang habis itu- privasi. Iya, kurang privasi. Abis itu kalau misalnya ada hal sepele nih yang bikin kalian kesel sama pasangan gitu, menurut gue jangan terlalu dibawa serius sih ya, harus diobrolin dengan baik-baik. Dan nggak gitu. boleh kayak di Cari jalan keluar lah intinya lah ya. dan nggak boleh kayak dipendam Keluar. sendiri nggak sih? Boleh kayak Iya. di Kalau mau kalian utarain itu ke pasangan kalian harus ngomongnya secara baik-baik, nggak boleh memojokkan dia juga gitu. Gitu aja sih menurut gue. Pokoknya ya kalau menjalin hubungan itu harus dewasa sih, nggak boleh kayak berpikiran anak-anak. Dewasa. Iya, kalau pikirannya masih kayak anak-anak. anak-anak yang cuman kayak dekat sama siapa, dilihatnya siapa, itu Iya. siapa, dan terlalu ngeinterogasi banget. Abis itu kan jadinya hubungannya jadi nggak baik. Kalau kalian berdua nih, kalau kayak sekarang masih pacaran kan berarti jatuhnya. Iya mas, gue. Gue masih. Cara kalian buat kayak jalan-jalan atau pacaran tuh kemana atau ngapain? Gitu. Kalau gue sih biasanya Atau ke tempat mana, atau misalnya ke kafe, atau misalnya jalan-jalan misalnya ke Dufan atau Jungleland gitu, bisa ke tempat umum. ya sejenis gitulah. Biasanya gue kayak nonton. Nonton itu juga sering Paling sih. sering ya. Sering Itu banget paling nonton. paling sering sih dilakuin sama orang yang lagi pacaran sih ya. Iya. Dari PDKT juga sampai udah pacaran juga pasti nonton tuh kayak Hal yang wajib udah hal banget yang lah. wajib gitu. Berarti Terus kalau ini banget dong, misalnya- suka nonton banget dong. Kecinta nonton nomor 1. Enggak juga sih Nggak juga. sebenarnya, biar bisa ngedate aja. Bisa ada dan ada alasan buat keluar. Iya bener tuh. Oke. Terus kayak ke kebun binatang gitu Iya, misalnya. Ragunan banget ya. Iya kan? Berarti lo anak Ragunan banget dan anak taman safari banget. Kan bisa gitu kayak
belajar tentang hewan bareng-bareng kan. Itu pacarannya bukan menguntungkan lagi tuh, tinggal tukeran aja udah. Terus Nambah kalau ilmu mau juga itu ya. kalau mau santai bisa ngopi-ngopi bareng, Ngopi-ngopi ke bareng. cafe shop atau ke Lari bareng gitu ya. restoran gitu, warteg lah gitu pokoknya, ke warkop. Kadang juga paling ya ke rumah aja sih main. Jadi kayak cuma berdua gitu main. Iya. Sama lu. Tetap jaga itulah, Jaga hubungan dan nggak boleh nggak boleh cemburuan yang penting ya, karena udah harus saling percaya, dan itu nomor satu banget kalau bagi kita. Kalau bagi lu Des, jalan ya kalau lu lagi pacaran nih biar seru tuh kemana sih, atau ngelakuin hal apa sih yang bagi lu seru biar kayak pacaran tuh nggak gini-gini aja gitu loh. Karena anaknya gue gak suka tempat rame ya. Jadi kayak tukeran. Pasangan gue juga gak suka tempat rame. Jadi kayak kalau ketemuan tuh ya di rumah aja gitu. Jadi kayak cuman main Iya gitu. di rumah gue, kalau nggak di rumah dia, ngobrol-ngobrol, main game gitu sih. Berarti lo Kadang satu nemenin dia frekuensi. nonton podcast kah, atau main ML dia, kadang minta ketemuin gitu aja. Oh, pandangannya tadi lu bilang kata lu alasannya lu tuh satu frekuensi karena tadi ya. Iya, karena Oh. gue kurang suka kalau di tempat rame gitu, kayak agak canggung gitu. Agak iya canggung. jadi canggung, mendingan ngobrol berdua gitu. Biar ada privasinya juga Iya, gitu kan, bener biar sih. nggak dilihat orang gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian jalan nih, tadi kalau Roldi kan nonton kayak wajib. Kalau bagi lu Des, misalnya dia ngajak nonton mendadak gitu, tiba-tiba lu ngajak iya atau jangan deh di rumah aja deh, mending kita pacaran di rumah aja atau bakal Tergantung gimana? gue ada kesibukan atau enggak ya. Oke. Kalau gue nggak ada kesibukan ya udah yuk jalan gitu. Tapi kalau gue ada kesibukan ya pasti gue tolak lah. Karena pasti kan kesibukan gue tuh udah dari jauh-jauh hari udah gue susun gitu. Kita juga Oke. punya me time juga ya. Iya, sendiri-sendiri. benar. Punya waktu sendiri-sendiri lah. Udah harus sama pasangan terus. Oke, lanjut nih. Ini tentang toxic relationship. Kayak Nah, hubungan kalau menurut kalian tuh toxic Apa sih? relationship tuh kayak gimana gitu? Apa? Apakah ngekang doang atau gimana? Menurut gua, kalau dari gue ya, ya bakal bagi lu tuh apa sih toxic relationship kalau misalnya? toxic relationship tuh udah masuk ke hubungan yang udah sakit banget. Kayak hubungan yang dijalanin pakai hawa nafsu misalnya. Oke. Itu udah Berlebihan lah ya. udah masuk ke toxic juga sih. Oke. Bagi gue sih itu karena udah Itu salah satunya ya. lumayan parah lah ya menurut gue. Ya, Udah sih itu aja. lanjut guys. Kalau menurut gue toxic relationship itu ya sama yang dia bilang tadi ya udah benar-benar nggak sehat banget. Dan lagi pula di lingkungan gue tuh banyak banget yang kayak gitu, yang hubungannya tuh toxic banget gitu. Main tangan juga kali ya. Iya. Jadi main kekerasan juga sama pacarnya gitu. Iya kayak gitu. Bahaya. Kalau lagi berantem bukannya diselesain malah Malah bisa Tambah-tambah jadi bisa hal bikin yang putus kan guys. Dia tuh udah merusak mental banget ya kayak gitu ya. Kayak ngapain sih harus ngelakuin kayak gitu? Seharusnya ya udah jalanin aja yang sehat gitu, gak usah toxic gitu lah. itu malah yang ada menambah trauma ya. Iya. Malah takutnya jatuhnya jadi gila nggak sih? Jadi nggak mau ngelanjutin pacaran Iya, lagi. Trauma banget. Apalagi toxic itu kan salah satunya jadi dirugiin kan, bukan salah satunya Bukan doang, satu-satunya, bahkan keduanya loh. bahkan keduanya yang jadi merasa rugi banget gitu. Bahkan takutnya bisa kebawa ke keluarga loh. Iya benar. Iya benar tuh benar. Kayak misalnya dia nggak mau pergi, maunya berdua, bisa yang satunya pengen pergi sama keluarga nggak dibolehin, kan takutnya keluarga jadi kayak memandang si cewek yang satu tuh kayak dia apaan banget sih pacarannya gitu. Iya. Terlalu ngekang. Terlalu ngekang banget. Ya belum aku buat cewek-cowok sih yang di luar sana. Oke, berikutnya nih kita mau nanya lagi. Kalau misalnya di antara cowok atau cewek lu berdua nih ada yang tadi tiba-tiba dia ngerasa kayak toxic, ngajakin toxic kayak gitu tuh, apa sih cara lu buat mengatasinya dari lu dulu deh? Kalau gue sih tergantung ya. Kalau ngomongin dari segi hawa nafsu, Hawa nafsu ya berarti ya. itu tergantung kitanya aja ngejaga hawa nafsu masing-masing. Dan nggak boleh berlebihan gitu hawa nafsunya. Bahkan sebenarnya nggak usah pakai hawa nafsu sih. Iya, jadi kayak jalaninnya bareng-bareng aja gitu. Iya. Kalau misalnya salah satu dari, misalnya nih gue sama cewek gue, salah satu dari kita nih Udah mulai ngerasa nih udah kayak mulai ngerasa kayak ada toxic wah harus gitu. ada hawa nafsu nih. Kalau bisa salah satunya itu ngingetin dan jadi saling support lah ya. lah pokoknya gitulah. Intinya saling ngingetin ya, Saling kalau misalkan ngingetin. udah mulai Nggak boleh mindset berlebihan gitu ya. Iya. Harus tetap di jalan yang lurus.
nggak boleh macem-macem guys. Kalau lu Des, gimana pendapat lu kalau misalnya kayak ya sehat? Kalau misalnya kayak lu nih, lu lagi pacaran tiba-tiba cowok lu berubah gitu, melenceng kayak tadi yang Saban bilang, apa yang bakal lu lakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Cara itu gue ngomongin baik-baik dulu ya. Ngomongin Kayak, baik-baik. kenapa sih lo kayak gini gitu? Kenapa nggak ngejalanin secara sehat aja gitu? Kalau misalnya balasannya dia kayak marah atau apa gimana ya, langsung maki-maki dia gitu, gue tinggalin sih. Wajib. Jadi wajib benar-benar wajib. Dan itu nggak ada kata-kata lagi, berarti langsung lu Nggak tinggalin. ada, langsung ya udah putus. Keren ya? Kayak, emang kenapa sih kalau ngejalin hubungan secara sehat gitu? Paling kan menyenangkan rasanya kalau ngejalin hubungan secara sehat. happy aja gitu, nggak perlu. Gak usah pakai hawa nafsu. Nah ya itu. Gitu. Hawa nafsu itu cuma sesaat doang. Benar. Hawa nafsu guys, nggak boleh lebih dari hawa nafsu. Kita harus mikirin juga nanti di Sedepannya. akhirat kayak gimana. Oke, ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya guys ya. Pertanyaan terakhir dari Saban. Oke, ada nggak sih pesan nih dari kalian buat semua yang lagi Semuanya. pacaran atau yang belum pacaran? Atau mungkin bisa buat anak-anak juga nggak sih? Buat Ya. semua kalangan lah. Buat Ya. semua kalangan, jadi Iya. biar tahu nih, Ini lo pacaran. ini lo pacaran, ini lo yang dilewati saat pacaran gitu loh. Kalau dari gue ya, Dari lo dulu. pesan-pesan gue Pesan-pesannya. buat yang lagi pacaran, ya semoga kalian langgeng-langgeng. Langgeng guys. Pokoknya selalu jaga kepercayaan masing-masing dan ya udah jaga komitmen masing-masing lah. Jaga komitmen. Terus buat yang belum pacaran sih, gue nggak ada pesan-pesan selain lebih baik sih nggak pacaran kalau Lebih belum baik. pernah pacaran ya. Itu untuk yang belum ya guys. Kalau yang belum. udah jangan didengerin. Tetap happy lah. Tetap Belum happy dan pacaran. lanjutin aja kalau bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi kalau Nah, bisa. ya, kalau kan? bisa langsung nikah gitu. Kalau bisa kan. langsung ta'aruf guys, nggak pacaran, langsung ta'aruf. Nah itu lebih bagus. Kan jodoh nggak ada Syariat yang Islam. tahu. Sangat. Kalau Desi tadi sama kayak Roldi, Kalau apa? gue pesan Pesan-pesannya. buat orang-orang yang pacaran di luar sana ya, kalian tuh harus saling jaga perasaan pasangannya masing-masing gitu, nggak boleh posesif, harus apa sih tadi? Pokoknya nggak boleh kayak anak-anak lah ya. Iya, nggak boleh Nggak boleh cemburuan banget lah. Harus berpikir dewasa gitu. Saling percaya juga nggak sih, Harus Des? saling percaya, kayak jangan ada toksik gitu di antara hubungan kalian, biar hubungan kalian tuh langgeng. Udah jalanin aja yang baik-baik gitu. Kalau menjalani baik-baik kan pasti kan ada ininya, Ada hikmahnya. ada hikmahnya dalam Ada positifnya. Ada positifnya juga. Positif. Kan juga yang kita pacaran nggak boleh yang negatif, harus yang positif juga nggak sih dari kalian? Kalau untuk yang belum pacaran ya mending kalian Sahabatan lah ya. sahabatan lah ya gitu. Abis itu kalau emang benar-benar kalian pengen nyoba buat pacaran, kalian ya itu harus pacarannya secara sehat. Karena kalau kalian pacaran yang nggak sehat nih, pasti di hubungan selanjutnya pasti kalian bakalan Sama. sama kayak gitu. Dan bakal berulang-ulang terus Iya. kalau misalnya itu tuh, udah kalau udah ngelakuin hal-hal yang nggak sehat dalam hubungan, kedepannya itu kalau dia nemu orang baru dia bakal ngelakuin hal itu lagi. jadi nggak bakal berubah dianya ya. Iya, dan kalau misalnya dia udah nemu orang baru nih, Iya. dan dia nggak bisa ngedapetin apa yang dia dapetin sebelumnya, dia pasti bakalan jadi orang yang toksik gitu. Terus kayak pasti dia ada kekerasan gitu nggak sih ke orang. Bahaya baru berarti ya gitu. kalau misalnya Iya. tidak ada perasaan. Ada kekerasan. Iya, jadi kayak ya udah harus baik-baik aja deh sekarang, nggak boleh yang enggak lah. Ya. Oke. Paham. Oke, thank you guys bagi semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan gua mewakilin semuanya. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan dan thank you sekali lagi. Gue ucapin Terima kasih banget buat kalian berdua nih udah datang mau Iya, diundang. sama-sama. Dan itu pesan terakhir dari kita. Sekian. Terima kasih. Bye. Dadah.